Alas Roban. Nama itu saja sudah cukup bikin banyak orang ngeri kalau mendengarnya. Jalan lintas yang membelah hutan lebat di Jawa Tengah ini bukan hanya dikenal karena tikungan-tikungan tajamnya, tapi juga karena cerita-cerita angker yang beredar turun-temurun. Katanya, di sana sering terjadi kecelakaan misterius. Supir truk yang katanya berpengalaman pun bisa tiba-tiba kehilangan kendali. Ada juga yang bilang, kadang terdengar suara-suara aneh di tengah malam, seperti orang memanggil atau tertawa. Padahal jelas-jelas jalanan itu sepi. Bahkan tak sedikit yang mengaku pernah melihat penampakan makhluk tak kasat mata. Dari sosok perempuan berbaju putih sampai rombongan orang yang berjalan tanpa wajah. Cerita-cerita itu beredar begitu luas. Sampai setiap kali ada orang yang menyebut Alas Roban, hampir pasti suasana langsung berubah hening. Malam itu, Dani, seorang sopir muda yang baru beberapa bulan bekerja mengantar barang, harus melewati jalur itu. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 12:30 malam. Sudah lewat tengah malam, waktu yang sering disebut-sebut sebagai jam paling angker. Normalnya, Dani selalu berusaha menghindari jalur itu kalau terlalu malam. Tapi malam ini berbeda. Dia harus buru-buru pulang karena mendapat kabar ibunya di kampung sakit keras. Rasa cemas bercampur dengan rasa lelah setelah seharian bekerja membuatnya tidak berpikir panjang. Baginya, lewat jalur itu hanyalah jalan pintas supaya bisa cepat sampai. Dani menghela napas panjang, mencoba menepis rasa ragu yang sempat muncul begitu truknya masuk ke kawasan hutan. Cuma cerita orang doang itu. Kalau mikirin terus gak sampai-sampai nanti, gumamnya sambil menguatkan diri. Roda truk terus berputar menyusuri jalanan berliku. Lampu utama menerangi jalur aspal yang seolah-olah tidak ada ujungnya. Sementara sisi kanan kiri hanya gelap pekat, dipenuhi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Sesekali terdengar suara hewan malam, jangkrik, dan burung hantu yang bersahutan, menambah kesan menyeramkan. Angin malam yang masuk lewat celah kaca jendela membuat bulu kuduk Dani berdiri. Udara di sana jauh lebih dingin daripada jalanan biasanya. Tapi Dani berusaha menepis semua perasaan itu. Dia menyalakan radio, berharap ada lagu atau suara penyiar yang bisa menemaninya. Namun sinyal di tengah hutan itu buruk. Yang terdengar hanya suara kresek-kresek, sesekali muncul potongan suara yang tak jelas, lalu hilang lagi. Perjalanan masih terus berlanjut. Dani mulai merasa sedikit mengantuk. Kelopak matanya berat, kepalanya sempat terangguk beberapa kali. Dia segera menepuk pipinya sendiri, berusaha tetap sadar. Gak boleh tidur, gak boleh lenyah, katanya dalam hati. Baru saja dia menguatkan diri, sesuatu membuatnya tersentak. Dari kaca spion sebelah kiri, dia melihat ada sesuatu. Seperti bayangan putih berdiri di pinggir jalan. Sosok itu terlihat jelas, meski hanya sekilas. Seperti perempuan yang diam menatap ke arah truknya. Dani cepat-cepat menoleh ke arah kiri jalan, kosong. Tidak ada apa-apa selain pepohonan gelap yang bergoyang tertiup angin. Dani mengercap-ngercapkan mata, memastikan kalau dia tidak salah lihat. Paling cuma bayangan pohon kena lampu, katanya menenangkan diri. Tapi entah kenapa, jantungnya berdegup kencang. Tangannya yang memegang setir terasa sedikit basah karena keringat. Untuk beberapa saat, dia berhasil meyakinkan dirinya. Tapi ketika kembali melirik spion, bayangan itu muncul lagi. Kali ini, jaraknya lebih dekat. Seperti berdiri persis di samping jalan. Dani buru-buru mengalihkan pandangan. Pura-pura tidak peduli. Tapi rasa takut itu sudah menempel di pikirannya. Tidak bisa hilang begitu saja. Beberapa menit kemudian, suasana makin terasa aneh. Dani merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Dia tidak berani menoleh ke kursi belakang kabin
truknya. Tapi perasaan itu begitu kuat. Udara di dalam kabin tiba-tiba semakin dingin. Padahal AC tidak dinyalakan. Dani mencoba mengatur napas, memaksa dirinya untuk tetap fokus ke jalan. Tapi justru saat itulah dia mendengar suara samar, seperti seseorang yang sedang berjalan pelan di belakang truknya. Suara langkah kaki itu terdengar jelas, meski dia tahu pasti tidak mungkin ada orang di jalan sepi seperti ini. Dani menggenggam setir lebih erat. Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Bisiknya seolah-olah sedang menenangkan diri. Namun tubuhnya justru semakin kaku. Suara langkah kaki itu berhenti bersamaan dengan truk yang melambat di tikungan. Dani menelan ludah. Dadanya terasa sesak, matanya berair karena menahan ketakutan. Dia ingin berhenti dan turun, tapi akalnya masih berkata, "Jangan, di tempat gelap seperti ini, turun justru lebih berbahaya." Rasa takut Dani semakin menjadi ketika radio yang tadinya hanya berisik pelan tiba-tiba mengeluarkan suara lain. Seperti bisikan panjang, lirih, terdengar jelas di telinganya. Awalnya hanya satu suara, tapi kemudian bertambah banyak, seperti sekelompok orang yang berbisik bersama-sama. Kata-katanya tidak jelas, tapi intonasinya membuat bulu kuduk Dani berdiri. Dia buru-buru mematikan radio, tapi suara itu seolah tetap terdengar, entah dari mana asalnya. Dani mulai panik, nafasnya terengah, kakinya gemetar di pedal gas. Dia mencoba mempercepat truk, berharap bisa segera keluar dari jalur itu. Namun, jalanan Alas Roban tidak pernah mudah. Tikungan demi tikungan membuatnya harus tetap waspada. Setiap kali lampu truk menyapu sisi jalan, bayangan pohon terlihat seperti sosok manusia yang berdiri berjejer. Dani terus meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Tapi semakin lama, semakin sulit membedakan mana bayangan pohon dan mana yang bukan. Matanya sempat menangkap sosok seperti orang berjalan di pinggir jalan. Tetapi begitu lampu menerangi penuh, hanya ada semak-semak kosong. Dani menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang semakin menekan. Pikirannya sempat kembali pada cerita-cerita sopir tua yang sering dia dengar di warung. Katanya, Alas Roban itu memang bukan jalan biasa. Ada kisah kelam yang membuat tempat itu dipenuhi arwah penasaran. Ada yang bilang dulu jalan itu dibangun di atas tanah kuburan massal. Ada juga yang percaya banyak korban kecelakaan yang rohnya masih gentayangan, menunggu ditemani. Dani biasanya hanya menertawakan cerita itu. Tapi malam ini, di tengah sunyi dan dinginnya hutan, semua cerita itu seperti menjadi nyata. Dia mulai menyesal, kenapa harus nekat lewat jalur ini di jam segini? Semakin dalam dia melaju, semakin terasa ada sesuatu yang salah. Jalan seperti tidak ada ujungnya. Padahal Dani hafal, jalur itu seharusnya tidak sejauh ini. Seperti ada yang berputar, membawa truknya masuk ke lingkaran yang sama. Lampu-lampu jalan yang jarang itu selalu menampakkan pemandangan serupa. Pohon besar dengan cabang menjulur ke jalan, tikungan tajam, lalu jalan lurus yang sepi. Dani mencoba menghitung waktu. Sudah hampir 1 jam dia berkendara, tapi tidak ada tanda-tanda akan keluar dari hutan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara jangkrik yang tadinya ramai mendadak hilang. Sunyi, terlalu sunyi. Dani merasa seolah-olah dia sendirian di dunia ini. Dan justru dalam kesunyian itulah
Dia mendengar sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Dari kaca spion dalam, terlihat jelas kursi belakang truk yang tadi kosong sekarang seperti ditempati oleh seseorang. Bayangan gelap, samar, duduk diam di sana. Dani refleks menoleh, tapi kursi itu kosong. Dia menatap lagi ke spion dan bayangan itu muncul kembali. Dani merasa tubuhnya melemas, ingin rasanya berhenti dan kabul. Tapi dia tahu itu mustahil. Hanya ada satu jalan, terus maju sampai keluar dari jalur ini. Dia menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu malam ini bukan malam biasa. Malam ini, dia benar-benar tidak sendirian di alas roban. Dan apapun yang menemaninya, jelas bukan manusia.